warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Siti Romlah. Kami di sini dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang implikasi Konvensi Hak Anak terhadap PAUD jalur non formal. Baik, langsung saja kami akan memperjelaskan tentang pengertian pendidikan non formal. Pendidikan PAUD adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, seperti kecerdasan, sosioemosional, bahasa, dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan anak usia dini. Jika dinyatakan secara tegas, dari pernyataan tersebut sebetulnya terdapat dua tujuan. Tujuan yang sangat penting dari yang diselenggarakannya PAUD, yaitu berupa tujuan utama dan tujuan penyerta. Di sini, tujuan utama dari PAUD adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan belajar akademik yang menunjang kebutuhan pendidikan selanjutnya, terutama pada saat memasuki dunia sekolah kelak. Jelaslah bahwa semua tujuan PAUD di atas tidak mungkin dapat tercapai secara baik dan optimal apabila tidak diupayakan dengan kesungguhan. Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan adalah melalui penyelenggaraan pendidikan non formal. Hal tersebut mengacu kepada pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana menyebutkan bentuk satuan PAUD jalur non formal merupakan salah satu lembaga atau wadah PAUD sebagai instrumen utama dalam pencapaian tujuan. Tujuan PAUD, lalu apakah sesungguhnya PAUD jalur non formal? Secara definitif dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan PAUD jalur non formal adalah pendidikan yang melaksanakan pembelajaran secara fleksibel. Sedangkan bentuk dan kualifikasi pendidikan anak usia dini jalur non formal, PAUD jalur non formal di sini sebagai salah satu instrumen dalam pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini secara komprehensif dan holistik. Agar apa? Agar dapat dilaksanakan dengan optimal dan bermutu. Penyelenggaraan PAUD jalur non formal di sini mencapai tingkat mutu yang tinggi, maka pihak yang terlibat perlu mengenali keberadaan atau bentuk-bentuk standar pengenalan PAUD jalur non formal dengan baik, atau mendorong pihak-pihak yang terlibat meningkatkan partisipasi secara lebih tepat dan sesuai dengan kerangka atau prosedur. Sedangkan pengetahuan tentang standar mutu PAUD jalur non formal di sini akan berdampak positif dalam mengetahui kinerjanya. Bentuk dan standar kualitas dari PAUD jalur non formal dapat dipelajari dalam penjelasan sebagai berikut. Yang pertama di sini, bentuk-bentuk PAUD jalur non formal. Secara konstitusional, informasi tentang bentuk-bentuk PAUD jalur non formal dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 28. Dalam pasal tersebut dikemukakan bahwa PAUD jalur non formal terdiri atas taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis. Yang taman penitipan anak di sini sering disingkat dengan sebutan TPA. Bentuk pendidikan diintervensinya diperuntukkan bagi anak usia 3 bulan sampai memasuki pendidikan dasar. Lembaga Taman Penitipan Anak di sini berkedudukan sebagai wahana kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak orang tuanya bekerja atau memiliki kesibukan. Yang kelompok bermain di sini disingkat dengan sebutan KB, yaitu bentuk pendidikan non formal yang menyediakan layanan pendidikan bagi anak usia 2 sampai 6 tahun.
KB berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam menjalankan fungsinya, KB dapat berfungsi sebagai layanan semi-intensif karena biasanya dilaksanakan 3-6 kali per minggu. Dan lama waktunya yang digunakan antara 2-3 jam. Satuan PAUD sejenis. Satuan PAUD sejenis di sini sering disingkat dengan sebutan SPS, yaitu bentuk layanan pendidikan jalur nonformal selain penitipan anak atau kelompok bermain seperti TAPAS, TAAT, TAAM, Bambing. Selanjutnya di sini yang kedua, standar mutu PAUD jalur nonformal. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa PAUD mengamatkan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut.